Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, amin. Halo, apa kabar sahabat Mesisir semuanya? Kembali lagi bersama kita di PPMI TV Student Traveler. Emangnya kita kemana hari ini? Hari ini kita akan mengunjungi salah satu makam di Kairo, yaitu makam Sayyidah Nafisah Kak Fatimah. Oh gitu. Itu terletak di mana? Anti mش عارفة؟ La, ana mش عارفة. Itu كمان مش عارفين, صح? Kalian penasaran? Ikuti kami terus di PPMI TV Student Traveler. Let's go! Baik teman-teman semua, kita udah ketemu nih sama Bang Fahmi. Gimana Bang Fahmi? Iya. Bang Fahmi ini yang akan menceritakan kepada kita seputar Sayyidah Nafisah. Siap ya Bang Fahmi ya? Siap nggak siap sih? Oh, siap nggak siap ya? Siap insya Allah. Siap insya Allah. Oh ya teman-teman, ternyata di Sayyidah Nafisah ini kita tidak bisa masuk nih karena jalur Banat dan jalur Banin itu berbeda. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya, kameramen dan Bang Fahmi yang akan menjelaskan ke teman-teman semua. Oke? Kameramen, tengok sini. Iya, siap ikut saya ya. Oke. Kita masuk ke dalam. Oke? Oke. Ini adalah berbicara tentang nasab Sayyidah Nafisah. Nasab beliau itu sampai Nabi Muhammad SAW. Kita baca ya. Silsilah beliau Ahlul Bait, anak daripada Sayyidina Hasan Al-Anwar, kemudian bin Zaid Al-Ablad, bin Al-Imam Hasan, saudaranya Sayyidina Husain, kemudian anak daripada Imam Ali radhiyallahu anhu arba, Amirul Mukminin, dan juga Sayyidina Hasan ini anak daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra betul radhiyallahu anha ya Rabb. Kemudian Sayyidah Fatimah anak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Sayyidah Nafisah masih kecil diajak sama orang tuanya, yaitu Sayyidina Hasan, sering diajak mundar-mandir ke makam Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dari masih kecil diajak terus, diajak ziarah dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, berkah daripada Maulana Sayyidina Muhammad SAW. Beliau menjadi ulama sampai sekarang ini. Bahkan di usia dini Sayyidah Nafisah sudah hafal Al-Quran. Bahkan beliau menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, kemudian ilmu Al-Quran dan lain-lainnya. Bahkan sampai Imam Syafi'i berguru kepada Sayyidah Nafisah. Nah, Sayyidah Nafisah kemudian pergi
merantau ke Mesir. Sampainya di Mesir, orang-orang Mesir luar biasa, sangat cinta kepada Ahlul Bait. Akhirnya dimuliakan beliau sampai setiap hari itu orang-orang Mesir berdatangan mengunjungi rumah beliau. Karena beliau tinggal di Mesir itu bukan di rumahnya pribadi. Akhirnya beliau ada rasa nggak enak sama tuan rumah. Akhirnya beliau pindah dan ingin keluar dari Mesir karena mungkin munajat beliau kepada Allah itu berkurang karena sering banyak orang-orang yang mengunjungi, minta doa dan lain sebagainya. Akhirnya beliau ingin keluar dari Mesir, dan masyarakat di Mesir itu tidak ingin Sayyidah Nafisah itu keluar dari Mesir. Akhirnya semuanya orang-orang Mesir, orang-orang Kairo datang ke gubernur untuk bisa membujuk Sayyidah Nafisah jangan sampai pergi dari Mesir. Akhirnya dibuatkanlah rumah, dibuatkan tempat untuk pengajian untuk orang-orang Mesir berdatangan. Nah, disitulah orang-orang Mesir yang kemarinnya setiap hari datang ke rumah Sayyidah Nafisah untuk berkunjung, untuk minta doa dan ngaji sebagainya, akhirnya dicukupkan hanya 2 hari saja untuk orang-orang yang berkunjung, dan hari-hari yang lain diisi untuk beliau berzikir, untuk khalwat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i sangat akrab dengan Sayyidah Nafisah, gurunya beliau. Sering kalau Imam Syafi'i lagi sakit, beliau menitip salam kepada muridnya, disuruh hadir di majlis Sayyidah Nafisah untuk memberikan salam kepada Sayyidah Nafisah. Oh, Imam Syafi'i lagi sedang sakit, mohon didoakan oleh Sayyidah Nafisah, kemudian sehat, alhamdulillah. Besok begitu lagi sakit, didoakan oleh Sayyidah Nafisah, sehat lagi. Nah, di akhir di salah satu doa itu, kemudian ketika Imam Syafi'i dalam keadaan sakit, dikirimlah murid Imam Syafi'i untuk mengaji di Sayyidah Nafisah. Saat itu muridnya bilang, Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i sedang sakit, mohon didoakan, seperti yang hari-hari yang lalu seperti itu minta doa. Dan Sayyidah Nafisah berkata, semoga Imam Syafi'i bertemu dengan Sang Khalik dalam keadaan gembira. Akhirnya perkataan ini ditafsirkan oleh Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih Bang Fahmi kesannya di dalam? Wah, tadi kita udah masuk ke dalam. Luar biasa? Luar biasa. Masya Allah. Biasa luar. Biasa. Sama kameramen juga. Ya, kameramen. Nah, manggut begitu. Ya, tadi di dalam kita lihat masjidnya bagus banget. Ya kan? Masya Allah. Kemudian di dalam ternyata ada satu bingkai ya, besar, menceritakan tentang siapa sih Sayyidah Nafisah itu, mulai nasabnya, kemudian beliau pandai di ilmu apa gitu kan, kemudian lahir di mana, di situ dijelasin ternyata. Nah, Sayyidah Nafisah ini memang beliau ulama yang luar biasa, yang dilahirkan di Madinah tahun 1400 berapa ayo? 145 Hijriah. Iya. 145 Hijriah. Bulan dari baca di sana. Iya. Alhamdulillah kita sudah selesai berbincang-bincangnya, dan untuk teman-teman semua sampai jumpa lagi di PPMI TV Student Traveler.